요즘 조금은 비밀이 있어. Annyeonghaseyo Yulobun, bagaimana masih berjuang untuk mencapai tujuan? Gua saranin agar kalian tetap konsisten dan berusaha, dan jangan lupa berdoa. Gua di sini ikut mendoakan agar kalian semua bisa mencapai apa yang diharapkan dan bisa terjadi di tahun ini. Sekarang gua mau lanjutin film Red Swan episode ketiga. Langsung aja ke alur cerita filmnya. Ini dia. Setelah mendengar bunyi alarm tanda bahaya, Doyun segera berlari menuju atap rumah di mana Wansu berada. Dan ternyata Wansu tidak sedang dalam bahaya, melainkan dia mengetes seberapa cepat Doyun tiba di samping Wansu saat terjadi bahaya. Dan Wansu pun memerintahkan agar Doyun tidak ada di rumah ini karena perasaan tidak nyaman jika harus berada satu rumah dengannya. Walaupun hanya sebatas tuan rumah dan pengawalnya. Di situ, Doyun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Wansu setelah kejadian yang telah menimpanya sewaktu dia berada di Manila. Dan Wansu berpikir, itu hanya kejadian ulah para teroris untuk membunuhnya. Namun, Doyun berpikir lain. Percobaan pembunuhan yang dilakukan kemarin di Manila itu sama persis motifnya dengan pembunuhan yang terjadi pada Juyuk sahabatnya. Wansu masih tetap tidak percaya dengan apa yang terjadi dan yang dibicarakan oleh Doyun. Tetapi Doyun hanya menegaskan tetaplah berada di dekatnya dan ia akan melindunginya. Siang itu, di sebuah ruang rahasia, Doyun dan Shin Juyuk dipanggil oleh Papa. Masing-masing akan ditugaskan di tempat yang berbeda. Papak berpesan ini sangat rahasia dan harus benar-benar hati-hati dalam bertugas. Doyun diberi tugas untuk mengawal presiden dalam jarak dekat, sedangkan Shin Juyuk diberi tugas untuk memeriksa dana taktis para konglomerat. Dan mereka harus melaporkan informasi apa saja yang didapat langsung pada Papak, bukan pada atasan yang lain. Pada saat bertugas, Shin Juyuk tewas di tangan penjahat dari toko bunga. Dan itu terjadi di negara Filipina. Pada saat kematiannya, disaksikan oleh Doyun sendiri. Tak terima kasus kematian sahabatnya ditutup, Doyun bersikeras memohon pada Papak untuk ditugaskan mengungkap rahasia pembunuhan yang terjadi pada sahabatnya. Tapi Papak menolak karena pembunuhnya sulit dilacak. Akhirnya Doyun bergerak sendiri tanpa bantuan siapapun. Ia mencari siapa dalang dibalik pembunuhan sahabatnya. Tiba Direktur Oh di kantornya, yaitu Yayasan Now. Dan pagi-pagi ini dia kedatangan tamu. Ternyata tamunya ini adalah kakak kandungnya sendiri. Lama tidak berjumpa, kakak Wansu menanyakan kabar mengenai Wansu. Dan beberapa hal mengenai rumor yang beredar atas diri Wansu. Dari percobaan pembunuhan hingga rumor perceraiannya. Kemudian, kakak Wansu menanyakan masalah kerjasama dengan negara Tiongkok. Dan berkaitan mengenai suksesi suami Wansu yang melibatkan dana besar untuk bisa memegang saham tertinggi di grup Wine. Tetapi Wansu menolak, tidak akan membantu suaminya karena sangat beresiko tinggi untuk uang sejumlah itu. Kemudian Wansu berniat untuk mencuci uang kembali, tetapi bukan untuk keluarga besar Wine, melainkan untuk keperluan Yayasan Now sendiri. Shin menunjukkan Wansu telah berada di depan rumah Jantera. Di dalam, mereka berdebat mengenai perselingkuhan suaminya, dan Jantera mengungkapkan rahasia di balik pernikahan mereka dan apa yang telah terjadi selama ini, hingga mereka bisa menikah. Karena penasaran, Wansu pun memaksa Jantera untuk bercerita. Di balik pernikahan Wansu dan Yongguk, ada kepentingan keluarga Hwaen yang bisa diselamatkan oleh citra baik dari Wansu. Sebagai pegawai profesional dan dijuluki sebagai malaikat amal, itu bisa menambah citra baik bagi keluarga besar Hwaen. Pada acara sukarela di Afrika, Yongguk sengaja datang untuk menemui Wansu. Di sana mereka bersama selama 10 hari. Disitulah Wansu mulai merasakan perasaan yang berbeda pada Yongguk.
Tanpa disadari, Wan Su ternyata sudah masuk pada perangkap keluarga Huain. Hal ini membuat Wan Su marah pada keluarga Huain, terutama pada suaminya yang hobi selingkuh dan berganti-ganti pasangan tiap hari. Karena sudah tidak ada rasa terhadap suaminya, kini mereka sudah tidak tidur satu ranjang bersama, bahkan berbagi kamar. Setelah informasi dari Jang Tera dirasa cukup, Wang Su pergi meninggalkan rumah Jang Tera dengan diantar oleh supir dan Doyun. Wan Su dipanggil oleh ibu mertua. Dia disodorkan dokumen yang berisi bukti sah bahwa anak dari Jang Tera adalah anak Yongguk. Jika Wan Su menyetujuinya, itu sama saja posisi anak Jang Tera menggantikan posisi anaknya Wan Su yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Wan Su tidak terima keputusan ibu mertuanya. Kemudian dia mengadu pada suaminya agar menolak keputusan ibunya dan mengirim Jang Tera dan anaknya ke Swiss. Tidak lama, Jang Tera datang untuk menemui ibu mertua, namun dihadang oleh pelayan agar segera menunggu di ruang kerja ibu mertua. Di sana, Jang Tera mengadu pada ibu mertua karena Wan Su telah mendesak dia agar segera pergi ke Swiss. Sedangkan Jang Tera tidak menyetujuinya. Keesokan harinya, nampak para pelayan sedang mempersiapkan kursi untuk mengadakan foto keluarga bersama. Saat Wan Su datang, ia kaget dengan apa yang ia lihat. Hal ini benar-benar membuat marah Wan Su karena posisi anak kandungnya akan terisi oleh orang lain dan ia tidak rela itu terjadi. Tapi pada akhirnya ia terpaksa mengalah pada ibu mertuanya untuk melakukan foto bersama. Di posisi sedang kesal-kesalnya, ditambah lagi perlakuan ibu mertuanya yang telah menyuruh pelayan untuk memindahkan barang-barang bekas anaknya yang ada di kamar dan digantikan oleh Junhe. Tidak pikir panjang, ia segera mengambil kunci mobil dan berangkat. Di depan dia bertemu dengan Doyun. Segera Doyun memasuki mobil Wan Su. Walaupun sempat diusir dari mobil, Doyun tetap diam karena tugas Doyun adalah untuk melindungi Wan Su dari jarak dekat. Wan Su pergi ke pantai untuk melepaskan amarah sambil berjalan tanpa alas kaki diikuti oleh Doyun dari belakang. Saat hendak pulang, Wang Su duduk di jok mobil, berniat untuk membersihkan kakinya dari butiran-butiran pasir yang menempel di kaki. Dengan sigap, Doyun langsung memegang kaki Wang Su dan membersihkannya dengan sapu tangan miliknya. Sejenak, Wang Su kaget atas apa yang telah dilakukan Doyun. Dengan tanpa gugup, ia berkata, "Lain kali lakukan tugasmu hanya sebagai pengawal saja. Tidak perlu sampai sejauh ini." Dan Doyun pun mengiyakan perintah Wan Su. Mereka segera pergi ke villa milik keluarga Huain yang dihadiahkan pada waktu Yongguk dan Wan Su menikah. Di dalam ternyata sudah ada Yongguk dan Wan Su pun kaget. Mereka sempat berdebat kecil hingga akhirnya karena pengaruh alkohol, Yongguk memaksa Wan Su untuk melayaninya. Namun Wan Su menolak, tapi Yongguk tetap mencium paksa istrinya. Dengan sedikit perlawanan, dia tetap menolak ajakan suaminya. Di luar, Doyun melihat apa yang terjadi pada Wan Su. Segera Doyun berlari menuju dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Doyun langsung menahan Yongguk agar tidak menyentuh Wan Su. Hal itu untuk kebaikan bersama, karena jika salah satu terluka akan mengakibatkan masalah bersama. Akhirnya, Wan Su pun pulang ke rumah dan istirahat. Setelah bepergian dan melepas penat dan luka hati. Pagi hari, Jang Tera masuk ke dalam kamar Yongguk. Ternyata Yongguk sedang tidur bersama wanita lain. Mungkin saat semalam apa yang dia mau tidak terkabulkan karena nafsu sudah diubun-ubun tapi tidak terkeluarkan. Akhirnya ia melampiaskannya pada wanita lain. Ujung-ujungnya sama-sama keluar kan. Di sisi lain, Doyun diajak ke markas keamanan Huain. Nampak para keamanan grup Huain sedang latihan. Ia ditawari untuk bertarung atau olahraga kecil dengan yang katanya so jago di situ. Akhirnya Doyun pun menerima tawaran itu dan pertarungan pun berlangsung. Walaupun postur tubuh Doyun tampak lebih kecil, tapi kalau soal keahlian sudah tidak diragukan lagi. Kegesitan dan akurasinya masih sempurna. Tidak butuh waktu lama, lawan pun terjatuh. Tapi lawan merasa ini belum selesai. Sebut saja Bang Jago. Bang Jago ini minta tanding ulang. Doyun pun menerima tawarannya lagi. Arena pun berganti. Kini ring tertutup tapi masih bisa terlihat oleh para staf keamanan lain.
Semua jurus Bang Jago dikeluarkan. Namun keahlian Bang Jago masih jauh di bawah Doyun. Alhasil dia pun terjatuh lagi dan kini meminta ampun pada Doyun untuk melepaskannya. Satu persatu video CCTV ia periksa, namun masih belum menunjukkan siapa dalang di balik ini semua. Dan film pun berakhir. Lanjut ke episode 4 ya guys.